enggak sih kayaknya. Tidak bersekolah kayaknya enggak ya. Mereka kan malah menikmati. Menikmati di PKL ini menikmati sekali. Bukan PKL itu mah liburan. Oke, liburan. Oke, dengan pulang emak. Oke, welcome back anak-anak kelas 12 atau peserta didik kelas 12 PSPT. Hari ini kita all teacher ya akan menyampaikan arahan-arahan mengenai tugas akhir PKL. Kapan PKL-nya? Udah selesai. Ada juga yang belum mulai juga, atau mungkin yang nggak ngapa-ngapain, atau mungkin banyak, mungkin ada gejala-gejala atau mungkin teknisnya yang memang mungkin pada saat kalian mengerjakan PKL itu ada mungkin beberapa hambatannya lah ya. Nah mungkin pertama langsung aja ya, kita akan kasih arahan ke kalian untuk tugas akhir praktik kerja lapangan atau matrin ya di tahun ajaran 2020 dan 2021. Oke ya. Yang pertama mungkin nanti kalian akan diarahkan oleh masing-masing guru di sini ya, karena banyak sekali yang tahun ini ya, apa yang harus kalian siapkan. Kalian penasaran? Tunggu ya, stand by terus. Oke. Dan untuk membuka rangkaian hari ini saya akan kasih contoh dulu, silakan kalian saksikan ya, silakan kalian saksikan contoh company profile dari saya. Yang pertama itu ada video company profile dari PT Wika ya. Yang kedua itu ada dari Jawa Post TV ya. Ini dua-duanya sangat berbeda ya. Jadi kalau misalkan Jawa Post TV itu dia mungkin lebih ke biografi atau lebih ke sejarah atau mungkin lebih ke kompro banget lah. Company profile itu disingkatnya kompro ya guys ya. Dan kalau yang PT Wika ini dia lebih bercerita atau lebih sinematik. Jadi nanti kalian tinggal nanti mungkin ada tambahan sama Pak Irwan lah ya. Nah mungkin ada dari dua contoh ini yang nanti akan kalian saksikan. Kalian tinggal pilih referensinya yang mana ya. Pokoknya disesuaikan sama kebutuhan perusahaan. Ini nggak bisa di contoh konsepnya nggak bisa dua. Kalau kalian ingin bercerita bercerita. Kalau misalkan emang kalian pengen kayak cuman sejarah atau biografi atau mungkin apa namanya disesuaikan dijelaskan itu ya. Silakan kalian lihat contoh yang Jawa Post TV. Kalau emang pengen yang agak sinematik kalian bercerita gitu ya, kalian tinggal pilih yang PT Wika. Oke? Penasaran seperti apa video contoh company profile-nya? Ini. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia.
Berawal pada tahun 1949, Jawa Pos mengemban nama besar bisnis media cetak Indonesia, terutama pada saat PT Graffiti Pers menunjuk Dahlan Iskan untuk memimpin Jawa Pos pada tahun 1982. Di bawah kepemimpinan Dahlan, Jawa Pos menciptakan banyak terobosan sehingga tumbuh begitu pesat. Dari koran lokal beroplah 6.000 eksemplar, Jawa Pos berhasil menjadi koran nasional dengan oplah 300.000 eksemplar dalam kurun waktu 5 tahun. Kini, oplah Jawa Pos termasuk yang tertinggi di Indonesia dengan pembaca paling banyak menurut Roy Morgan dan Nielsen Media Research. Kepemimpinan Jawa Pos selanjutnya berada di tangan Asrul Ananda. Koran pada masa ini dihadapkan pada tantangan perkembangan era digital. Jawa Pos kembali berhasil menjawabnya dengan 3 pilar utama Jawa Pos. The Power of Youth atau energi muda yang menjadi dasar penggerak keberhasilan Jawa Pos dalam melahirkan inovasi baru tanpa henti. Jawa Pos juga menjadi koran pertama yang memiliki rubrik khusus anak muda yaitu Deteksi yang kini menjadi Zetizen. Rubrik anak muda ini dibuat Asrul Ananda sejak tahun 2000. Zetizen dikerjakan sepenuhnya oleh anak muda mulai reporter, editor, hingga event. Jawa Pos adalah koran yang sangat unik di dunia karena kita memiliki polisi anak muda yang luar biasa dan kami tidak ragu untuk investasi ke anak muda. Dan kami memiliki karyawan yang sangat muda mulai dari Departemen Pemasaran, redaksi, maupun iklan dan lain-lain, usia rata-ratanya tidak sampai 33 tahun. Dan kami memiliki basis pembaca yang juga sangat muda, mayoritas berusia produktif, dan itu memberikan masa depan yang luar biasa untuk Jawa Pos. Reinvention. Jawa Pos percaya bahwa halaman koran bisa berevolusi sesuai dengan segmen pembaca dan perkembangan zaman. Tak berhenti berinovasi, halaman-halaman baru selalu dihadirkan untuk menjangkau berbagai kalangan. Mulai pebisnis, keluarga, perempuan, hingga generasi muda. Saat ini Jawa Pos memiliki weekend. Dengan desain yang playful dan colorful, segmen khusus ini punya tema-tema yang menjadi inspirasi pembaca untuk menikmati akhir pekan. Zaman sekarang banyak yang udah pindah ke teknologi gitu kan, melupakan koran. Tapi kalau menurut aku sebenarnya harusnya tetap, terutama anak muda ya, anak muda tuh harus baca koran juga. Kalau di keluargaku sendiri sih kita budayakan baca koran. Part of the show filosofi. Jawa Pos aktif mengadakan kegiatan yang menjadi penggerak masyarakat. Misalnya, event cinta lingkungan, peduli anak, dan taat berkendara. Jawa Pos juga menggalakkan antusias berolahraga lewat event bersepeda, basket, lari maraton, dan sepak bola. Tiga pilar utama ini membuat Jawa Pos bertahan, bahkan tetap tumbuh di tengah maraknya media online di era digital. Identik dengan ulasan berita yang kredibel, analitis, dan dikupas tuntas, menjadikan Jawa Pos koran yang berhasil mengumpulkan berbagai penghargaan, baik nasional maupun internasional. Bahkan, Jawa Pos sering terpilih sebagai satu-satunya media di Indonesia yang meliput event-event internasional. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, Jawa Pos melalui grupnya menghadirkan informasi dalam berbagai platform. Jawa Pos Group menerbitkan ratusan koran, majalah, dan tabloid.
memiliki jaringan stasiun televisi, situs berita online, dan berbagai infrastrukturnya. Inilah yang membuat Jawa Pos merupakan jaringan media terbesar di Indonesia. Saya dengar di Jawa Pos itu pemimpin redaksinya muda-muda. Jadi kalau dia sudah pada usia tertentu, dia harus pindah ke tempat yang lain. Sehingga akibatnya generasi ini bisa menjawab tantangan dari pembacanya. Oke baik, tadi ada contoh kompro dari PT Wika dan Jawa Pos TV ya. Nanti kalian tinggal disesuaikan pengennya konsep seperti apa, tapi harus matang. Jadi kalian harus memang kalau misalkan pengen yang pakai contoh yang lain, misalkan atau pengen pakai contoh yang dua company profile tadi, misalkan akan disesuaikan. Kalian silakan berkomunikasi dengan guru pembimbing masing-masing. Kalau misalkan yang belum mulai atau misalkan yang masih terombang-ambing WFH gitu ya, silakan kalian berkomunikasi semuanya dengan pembimbing kalian. Enaknya seperti apa yang jelas nanti pada saat kalian sudah selesai minimal sudah ada lah kerangka itu, minimal sudah jadi lah gitu ya. Jadi pertama kita akan saksikan arahan dari siapa ya ini. Kita juga sebenarnya belum tahu sih siapa ya Bapak Satu. Aduh, ini adalah guru baru ya, saingannya Pak Cakra. Siapa itu bucin? Pokoknya guru ya, guru cowok ganteng lah pokoknya ya, pasti Ya kalau Cakra mungkin cantik. yang sudah muak dengan kita bertiga di sini, silakan menyaksikan dengan penuh penghayatan gitu ya, Dengan hikmat ya. hikmat. Nanti akan ada arahan dan perkenalan dulu dari Pak Irwan. Nanti dia akan mengajar di kelas 12 itu adalah mata pelajarannya PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, silakan Pak Irwan. Terima kasih Ibu Cynthia yang luar biasa. Oke, sama-sama. Pokoknya Oke. kalau Ibu Cynthia tuh vibe-nya kayak kita kayak mau apa ya? Kalau mau holiday gitu. Oh gitu. Positif Travel ya gue ya. Dikirain Oke. gara-gara namanya kayak pohon kelapa. Pantai kan kelapa, pohon kelapa. Oke, makasih waktunya untuk yang dikasih ke saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Irwansyah. Saya biasa dipanggilnya Irwan. Halo Bapak Irwan. Hai Bapak Irwan. Kebetulan saya dikasih kesempatan untuk mengajar PKK ya. Yaps. Program studi kreativitas dan kewirausahaan untuk kelas 12 gitu. Jadi salam kenal untuk teman-teman semua. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit arahan ketentuan apa sih ketentuan video company profile yang harus diperhatikan itu. Yang pertama menggunakan 60 fps, slow motion 50%. Terus yang kedua ada wawancara board of director atau dewan direktur atau ketua redaksi bisa. Yang ketiga pakai voice over. Yang keempat subtitlenya jangan lupa, jika voice over bahasa Inggris harus di bawahnya dipakein subtitlenya. Terus color correctionnya atau grading itu biasanya kalau misalkan untuk sinematik ini colornya bisa pakai yang vibrance biar lebih kelihatan profesional gitu. Terus pakai lower third ini lebih ke ini ya, grafik ya, template. Grafik template. Itu terus di sini ada animate logo company profile, boleh disimpan di awal ataupun di akhir. Terus ada lagi ilustrasi musiknya. Nah, itu harus disimbangin tuh. Biasanya kadang-kadang ada yang musiknya terlalu keras atau terlalu pelan banget. Jadi ya disimbangin lah, nanti kalau ada suara orang masuk gitu ya musiknya dipelanin gitu. Boleh diambil dari YouTube atau audio jungle bisa, tapi watermarknya di delete dulu. Jingle atau jungle? Jingle. Oh iya, jingle ya. Jangan hutan. Jingle. Kalau misalnya jungle. Kayaknya dia Jingle. dia senang ke hutan-hutan beneran Ke jungle ya. Oke. Oke, lanjut. Motion graphic title
Terus Pakai motion berarti durasinya 3 sampai 5 menit ya? Yaps. 3 sampai 5 menit boleh. Terus garis bawah tanda merah tanda bold gitu ya itu durasinya. Terus sama Ingetin lagi aja nanti. apa namanya? Angle kameranya kali ya. Maksudnya moving shootnya diperhatikan juga, jadi jangan sampai lempeng gini terus biar nggak bosan. Terus kalau secara konteks ya, visi dan misi, terus ada board of director, dewan direktur, terus yang ketiga ada penghargaan, yang keempat masukin program-programnya apa aja, dan yang kelima fasilitas dan peralatan broadcasternya. Lalu ketentuan brosur. Oh, di sini ada untuk pembuatan brosurnya yang pertama colorful, jadi warna menyesuaikan perusahaannya. Misalkan dia lebih ke apa, kalau Wika tuh kalau nggak salah biru ya, biru kuning kayak gitu, pokoknya menyesuaikan aja perusahaannya. Terus desain yang menarik, jadi bentuk sesuaikan dengan company profile-nya, board of director, dewan direktur serta foto sama kata-kata atau visi misi bisa di situ. Terus di sini ada visi misi dan sejarah perusahaan. Dan selanjutnya penghargaannya. Lalu program-program di perusahaan itu biasanya kan ada program apa aja sih gitu, itu dijelasin juga di situ. Terus fasilitas dan peralatan. Selanjutnya logo perusahaan masukin. Kertas yang dipakai itu kertas A4 gitu, A4. Lalu bahannya kertas brosur, bisa yang ini kali ya, yang apa, dop atau yang glossy, bisa glossy kali ya, lebih ke glossy. Lalu yang terakhir itu satu kertas bolak-balik, jadi A4 satu kertas bolak-balik ya. A5 kayaknya A4 bolak-balik. Nanti ada contohnya Nanti ya? mau A3 atau A1 boleh? ngegambar. Boleh. Banyak banget. Ya itu paling yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Bu? Ada lagi tambahan Pak Irwan? Apa gitu? Bawahnya ada? Tadi sih udah saya masukin di sini tadi, sekarang Sudah ya? udah paling itu aja. Kamera moving ya, jangan lupa. Kameranya harus praktis. Yes. Dinamis, jangan statis doang. Gitu ya. Jadi jangan diem. Pagi udah kelas berapa sekarang? Kelas 12 Ibu. Aduh. Nanti kalian banyak ketemu sama Pak Irwan dan Bu Tina juga ya, sama Bu Dewi juga. Jadi nanti tolong pada saat nanti boleh komunikasi sama mereka ya. Untuk ini yang tadi ketentuan kompronya, nanti kalian bisa berkomunikasi dengan Pak Irwan atau Pak Dewan Cakra. Untuk brosur nanti kita kasih contoh ya. Semua juga nanti kita kasih di share ya. Kalau nanti kalian kurang paham atau kurang mengerti ya. Oke, next akan ada kita pengarang dulu ya, biar kita nggak puyeng gitu ya. Yang ketiga ada dari Bu Deboy, Bu Debs, tentang laporan praktik individu. Jadi tidak hanya laporan karya dalam bentuk company profile sudah jadi gitu ya, dan atau tadi ada tambahan juga brosur, kalian juga harus mengerjakan laporan papernya. Itu ada 2 juga. Yang pertama dulu kita bahas laporan praktik individu dan laporan praktik kelompok. Yang laporan praktik kerja individu akan dibahas oleh Ibu Deboy tercinta. Oke, jeng. Mana kameranya? Hai kelas, ya apa kabar? Kelas 12 yang masih repot-repot ya kan di luar sana ya. Selamat menikmati video ini ya dengan pemikiran wah tugas lagi. Selamat ya. Oke, gue bakalan bahas mengenai laporan kerja praktik individu ya. Udah pasti namanya individu ya, pasti dikerjainnya sendiri ya, nggak mungkin rame-rame ya kan, nanti tawuran. Iya, kalau dikerjain rame-rame apa Bu Dewi namanya? Tugas kelompok. Iya, kelompok dan mencontek biasanya ya. ya, tinggal copy paste. Ya, tolong jangan dicontoh ya, itu ya sudah sering terjadi. Jadi nanti kita akan bedah per bagian aja ya. Nanti untuk detailnya mungkin bisa dijelaskan lagi atau nanti di-share sama masing-masing guru pembimbing ya. Yang pertama itu pasti ada lembar judul untuk laporan PKL ya. Jadi pas dibuka itu laporan pertama itu ya, itu ada lembar judul laporan PKL-nya. Jadi judulnya apa ya, nanti di situ diterterakan dengan nama siapa. Terus balik lembar selanjutnya itu ada lembar persetujuan laporan PKL. Itu biasanya diisi dengan judul dan ada tanda tangan. Biasanya tanda tangan
kamu tanda tangan Bu Cynthia selaku kaprok, terus ada tanda tangan apa namanya guru pembimbing ya. Gitu. Selanjutnya nanti ada prakata ya, di situ ada prakata-prakata, mungkin ada pembukaan gitu ya dari kamu. Mungkin kamu mau berterima kasih kepada Bu Cynthia ya, kepada guru pembimbing juga Bu Tina gitu, Pak Cakra, saya ya, Pak Haji Diding, atau mungkin Indomie goreng juga boleh ya, yang setia menemani kamu kalau lagi begadang. Ya. Terus selanjutnya itu ada daftar isi ya, susunan daftar isi. Selanjutnya lagi ada daftar gambar. Kemudian daftar gambar itu hanya judul-judulnya aja. Jadi nanti ketika ada gambar di dalam isi laporannya itu disertakan di bagian depan. Jadi daftarnya aja. Selanjutnya ada daftar lampiran. Nah, daftar lampiran itu yang terakhir biasanya daftar lampiran-lampiran yang disertakan, nah dibuat daftarnya itu di depannya. Nah, setelah itu langsung masuk ke bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan ya. Jadi isinya yang pertama itu ada latar belakang. Jadi latar belakangnya apa sih? Kenapa kamu ngambil judul ini ya? Yang kedua masuk ada di tujuan. Nah, tujuannya apa gitu. Nah, itu ada subnya, ada yang umum dan ada yang khusus. Kalau yang umum itu secara globalnya, khususnya kamu sebagai seseorang yang menulis laporan tersebut. Terus ada manfaat ya, yang titik ketiganya itu ada manfaat. Nah, manfaat itu yang pertama itu nanti ada 1.3.1 itu untuk penulis. Bagi kamu manfaatnya apa sih mengerjakan laporan ini? Terus 1.3.2 itu untuk SMK untuk sekolah, manfaatnya apa? Dan yang terakhir 1.3.3 itu ada bagi industri atau untuk perusahaan, manfaatnya itu apa? Ya, kalau bab 1 masih singkat ya, nanti masuk ke bab kedua. Bab kedua itu untuk pelaksanaan pengerjaan praktiknya. Nanti di bab 2 itu untuk di titik pertamanya itu ada judul kerja prakteknya. Kenapa kamu ngambil judul kerja praktek ini gitu? Alasannya apa? Kemudian 2.2 ada sejarah dan perkembangan perusahaan ya. Jadi di situ kamu menjelaskan perusahaan dari yang tempat kamu magang tuh apa aja. Misalkan magangnya di mana ya? Di padi-padi misalnya gitu. Nah, kamu cari tuh sejarah dan perkembangannya. Terus nanti ada masuk ke dalam struktur di sejarah dan perkembangan perusahaan itu ada visi dan misinya, visi misi perusahaannya apa, kemudian ada logo perusahaannya. Nah, itu kamu sertakan di situ. Ya. Nanti biasanya ada makna atau filosofinya tuh dari perusahaannya, itu kamu masukkan juga di situ. Kemudian 2.2 ada sejarah dan perkembangan perusahaan. Ya. Jadi di situ kamu menjelaskan perusahaan dari yang tempat kamu magang tuh apa aja. Misalkan magangnya di mana ya, di padi-padi misalnya gitu. Nah, kamu cari tuh sejarah dan perkembangannya. Terus nanti ada masuk ke dalam struktur di sejarah dan perkembangan perusahaan itu ada visi dan misinya, visi misi perusahaannya apa, kemudian ada logo perusahaannya. Nah, itu kamu sertakan di situ. Ya. Nanti biasanya ada makna atau filosofinya tuh dari perusahaannya, itu kamu masukkan juga di situ. Ya, masuk ke 2.3 itu ada struktur organisasi perusahaan. Jadi dari yang paling atas ya, pendirinya sampai karyawan-karyawannya gitu ya. Terus ada deskripsi jabatan saat kamu kerja praktik itu di 2.4. Jadi kamu menyertakan data diri kamu di sana itu sebagai apa perannya gitu. Apakah kamu di sana sebagai kreatif gitu atau sebagai PA? Nah, di situ kamu sertakan. Nah, itu selanjutnya masuk ke bab 3. Bab 3 itu ada pembahasan. Nah, di mana pembahasan ini termasuk ke dalam tinjauan pustaka ya atau teori dasar. Untuk saat ini memang buku-buku di kita masih agak terbatas, tapi kamu bisa cari e-book ya gitu di internet, bisa kamu cari. Jadi yang berkaitan dengan kerja magang kamu. Misalkan kamu jadi floor director, nah kamu cari apa sih floor director itu, pengertiannya apa, kemudian berdasarkan siapa, itu harus teoritis ya, bukan kamu asal comot di Google. Nah, itu nggak boleh, jadi harus berdasar gitu. Kemudian nanti ada yang 3.2 ada hasil observasi selama kamu magang, apa aja yang kamu dapetin itu diisi di hasil observasi. Nah, kemudian di 3.3 baru ada hasil studi komparasi. Apa maksud dari hasil studi komparasi? Yang pertama itu kan tadi ada dari teorinya apa, kemudian hasil observasi kamu selama kamu magang. Nah, di situ ada perbandingan. Jadi selama kamu magang
sesuai gak sih sama teori yang ada gitu? Apakah teori yang dipakai di saat magang itu kamu pakai juga gitu saat di lapangan? Nah itu, jadi misalkan kalau di floor director itu ada kode-kodenya misalkan gitu, untuk 1 menit seperti apa gitu, 5 menit seperti apa, waktu sudah habis seperti apa, ada aba-abanya. Bener gak sih gitu ketika kamu magang tuh dipakai nggak gitu? Nah itu ada hasil studi komparasinya, itu dibahasnya di situ, sesuai atau tidak seperti yang sudah dinyatakan di teori sebelumnya, seperti itu. Baru yang terakhir itu ada di bab 4. Bab 4 itu penutup yang isinya adalah kesimpulan dan juga saran. Jadi di situ kamu buat kesimpulannya apa, kemudian sarannya apa. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, dan yang paling terakhir banget itu lampiran-lampiran ya. Itu terakhir banget lampiran-lampiran yang kamu sertakan saat kamu magang, kayak misalkan absensi harian atau jurnal yang disediakan misalkan dari kantornya gitu ya, ada kertas lembar. Nah itu bisa kamu fotokopi atau bisa kamu sertakan di bagian paling belakang gitu ya. Ada keterangan-keterangan, surat keterangan selesai PKL misalkan dari perusahaannya gitu ya. Nah itu boleh kamu sertakan di bagian belakang. Seperti itu sih ya. Jadi mungkin agak jelumbit ya, tapi nanti bisa kamu tanyakan lagi ke masing-masing pembimbing PKL, atau mungkin bisa ditanyakan ke Bu Cynthia atau mungkin ke saya gitu ya. Jadi nggak usah langsung dibawa beban, tidak gitu ya. Ya tapi memang saya menyukai gitu ya, kalau kamu ada beban gitu, saya sangat suka gitu ya. Banyak referensi kan di Google banyak. Cuma maksudnya boleh, tapi jangan sampai copy paste. Iya, maksudnya itu yang nggak berdasar ya, tiba-tiba teori apa gitu langsung main jiplak gitu aja. Kita tahu mana yang menjiplak, mana yang tidak. Bisa mendeteksi. Dari pergerakan aja kita tahu, pergerakan kamera aja. Hati-hati ya. Jangan merasa wah ini mah gue nggak bakal diperiksa ya. Anda salah di sini banyak mata yang salah di mana. Iya. Di sini mata langnya banyak, jadi hati-hati ya, kalian harus mengerjakannya dengan benar. Seperti itu dari saya ya. Dikembalikan lagi kepada Bu Cynthia. Oke. Terima kasih Debbie. Pusing ya. Itu baru dari Bu Debbie ya. Tadi udah Pak Irwan, Bu Debbie mungkin agak sedikit mungkin nanti saya share lagi ya, nanti di share semuanya, nanti masih ada perbaikan juga. Pokoknya nanti disimak aja apa yang kita sampaikan hari ini, biar nanti gak banyak yang semoga yang lainnya berkurang lah, lebih banyak aksi ya, banyak nanya ya. Oh iya, mungkin yang jadi bahan pertanyaan juga ya, untuk alat ya. Itu siap iya, itu benar ya, alat. Siap ya, kita tidak menyediakan alat. Oke ya, Itu saya sih tekankan sekali lagi, untuk alat tidak boleh menggunakan alat sekolah, atau ya. tidak boleh mengandalkan alat dari sekolah, walaupun kamu cuma minjem itu namanya cut rider, apalagi clip on. Clip on dibawa keluar, dibawa ke Bandung, dibawa ke Jakarta, masya Allah ya. Mintanya 20 tahun yang akan datang. Iya, tetapi ternyata ada yang mau membuka jasa di sini ya. Oke. Kalau kalian ingin misalkan kalau bisa sih di ininya ya, apa namanya, di perusahaannya itu kalau misalkan difasilitasi, makanya kamu mau dulu ke pihak Better begitu. Pak, Bu, kita boleh nggak numpang atau misalkan nggak numpang ya bahasanya apa? Pinjam alat untuk tugas akhir kita. Tugas akhir kita itu adalah membuat video company profile atau kompro. Boleh tidak Pak, Bu? Usaha dulu lah. Itu jadi orang usaha dulu, jangan langsung pasrah gitu ya. Bilang gini aja, kan untuk kebutuhan perusahaan ini Bu, Pak, gitu. Ya, sepinter-pinternya kalian lah. Betul. Nah, tapi kalau misalkan memang di perusahaan memang tidak ada alatnya atau misalkan memang tidak bisa lah ya, boleh kalian, bukan boleh sih, kalian berarti harus sewa. Dan ada yang menyediakan jasanya. Nah, di sini alhamdulillah guru-guru kalian sangat luar biasa, kaya hati gitu ya. Dan alhamdulillah bisa untuk menerima jasa penyewaan ya. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan, yaitu Bapak Dewan Cakra dan Bapak Hari Aidi Setiawan ya. Pak Irwan mungkin punya ada yang disewakan, boleh Pak Irwan juga membuka jasa penyewaan ya. Tapi kalian harus waktunya jangan sampai bentrok ya, begitu ya. Atau mau dari jasa alat semuanya saya yang membuatkan company profile-nya boleh. Yang saya aja.
aja bohong berarti ya kalau itu. Dan itu yang paling utama ya pasti itu kalian beratnya di situ, tapi nanti jangan khawatir, kita kasih opsi lain. Yang pertama kalian pinjam dulu ke perusahaan, yang kedua kalian bisa sewa ke Pak Hari atau ke Pak Dewan. Saya nggak tahu harganya bisa dipiring-piringin apa. Piringin bukan dimiringin, jangan dipiringin. Atau mungkin ada harga paketan, nanti Pak Hari, Pak Dewan, Pak Irwan menyediakan Pak He gitu ya, paket. Kalau misalkan memang tidak ada juga ya berarti kalian harus menyewa ke tempat yang lain di luar dari yang saya opsikan tadi ya. Oke, next tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan dan Bu Devi. Pak Irwan tentang menyampaikan tentang outline konten kompronya, Bu Devi tentang laporan kerja praktik individunya. Yang terakhir akan disampaikan tentang laporan kerja praktik kelompoknya. Jadi pada nanti disampaikanlah untuk kesimpulannya. Sekarang kita simak dulu ya. Agak-agak serem nih kalau ini ya. Oke, silakan Ibu Tina. Halo guys semuanya, apa kabar? Semangat pagi. Nggak ada suara ya? Oke lah, gak apa-apa lah ya, saya aja. Oke, guys ya, sekarang giliran saya ya untuk membacakan atau memberitahukan tentang di sini lebih ke desain produksi company profile-nya ya. Jadi kalian mau buat apa? Saya kameranya yang mana nih? Yang ini, oke. Jadi ya buat teman-teman, sebelum kalian melakukan atau membuat atau syuting ya company profile tersebut, alangkah baiknya ya seperti biasa kalian wajib membuat storyline. Storyline itu apa ya? Jadi berupa idenya juga ya. Saya dari idenya kamu mau jadi mau apa kayak gitu, terus sampai ke risetnya juga kalau perlu ya. Jadi kalian riset dulu mau ngambil apa nih, ngambil ininya apa maksudnya. Misalnya perusahaannya tadi padi-padi ya, terus awal mulanya misalnya kenapa sih namanya padi-padi, mungkin ya kamu mau bercerita seperti itu kalau kalian mau ngambilnya tentang sinematik gitu ya. Ada padi. Mungkin jadi terinspirasi dari misalnya, oh kenapa sih namanya padi-padi, atau mungkin gara-garanya dia waktu era reformasi itu nggak ada beras gitu kan ya, jadi dia butuh padi gitu kan, jadi akhirnya padi-padi kayak gitu. Bisa. Ya, seperti itulah ya. Jadi harus ada resepnya dulu, oke ya kayak gitu ya. Jadi pokoknya wajib banget kalian harus punya storyline, oke? Atau treatment yang biasa kita kenal ya. Kalau storyline itu bahasa-bahasa Gue belum ngajarin sih, Tina udah ngajarin belum? Storyline udah pada tahu baca. Kemudian ya, setelah ada storyline, ini saya mau menambahkan ada naskah ya teman-teman. Jadi karena kan kalian nih yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irwan gitu ya. Di situ kan ada visi misi dari sebuah perusahaannya ya. Kalau misalnya kalian mau membuat voice over gitu ya, voice over misalnya si direktur utamanya itu ya yang akan membacakan visi misi, otomatis gitu ya kalian harus menyiapkan naskahnya. Oke? Dan juga segala sesuatunya kalian harus dibuat, selain di storyline ya, kalian juga harus membuat naskahnya juga. Ya itu gunanya nanti karena ada audionya. Ya berhubungan dengan apa ya? Oke. Apa ya? Saya suruh pindah Pindah aja ke sini. Oke. Kemudian setelah ada storyline dan naskah, wajib banget ya, ini wajib banget nih yang buat direkturnya ya, dia bikin director treatment ya. Apa sih Bu director treatment itu? Aduh, saya tidak tahu ya. Kalian sudah kelas 12, masa nggak tahu? Kalau nggak tahu, tanya ke saya ya. Terus pasti dijamin ya, dijamin 1 kali 24 jam kamu nggak tidur. Itu udah pasti dijamin ya. Kalau kamu benar-benar nggak tahu director treatment itu apa ya. Terus setelah ada director treatment ya, karena tadi Pak Irwan minta kamera movement ya. Dina minta apa? Ya, Dina mintanya apa? Berarti saya harus memberikan di sini shortlistnya juga ya. Shortlist kalian itu berisi tentang movementnya juga, kamera movementnya ya, yang dinamis seperti apa. Oke. Nah di sini wajib berarti ada apa sih namanya yang buat kameramen ya. Jadi ada konsep kameramennya juga di sini ya. Itu penting ya. Mau apa? Bu Dewi mau ditambah lagi? Enggak, bukan. Enggak apa-apa. Kita fleksibel ya di situ ya. Kalau ada tambahan silahkan masukkan gitu ya. Karena kita kan seneng ya buat mereka itu ada kerja keras lah ya. Nanti lain Bu Tina. Iya, agak berat lagi. Istilahnya ya terbebani lah ya. Oke. Sabar ya guys. Oke, setelah shortlist ya udah ada ya. Director treatment udah ada. Nah, di sini kalian harus membuat storyboardnya. Oke teman-teman,
storyboard, board itu papan, story itu cerita. Berarti apa? Papan seluncur. Oke, siap. Pintar ya. Jadi kita buat storyboardnya, yaitu buat rangkaian ceritanya berupa gambar ya teman-teman. Itu perbedaannya dengan storyline atau treatment. Ya, beda ya storyline sama storyboard. Oke, jadi kalian menggambar. Kalau kalian nggak bisa gambar, boleh pakai ini foto novela atau kalian foto adegan itu. Adegan itu difoto tapi bercerita sesuai dengan shortlistnya. Oke, paham semua teman-teman ya? Terus di next ya, ada lagi ini ada talent profile-nya atau profile company-nya. Pindah lagi ya, pindah. Oke, saya pindah lagi. Oke, saya pindah ke sana. Oke, jadi ini ada talent profile atau profile company-nya. Ya kamu masukin aja lah, mau misalnya ada logo-logonya atau mungkin nanti di sini ada profilnya dari si direkturnya ya, direktur utamanya misalnya gitu ya, atau mungkin nanti ada dari jabatan pejabat semuanya, CEO-nya lagi lah. Tambahin ini nggak nih Nah, kamera editor report? Boleh banget ya. Oh iya. Atau mungkin sampai ke OB atau office girl-nya juga boleh gitu ya. Artistik ya, breakdown artistik. Iya. Tambah lagi Breakdown breakdown artistik. artistik. belum? Breakdown artistik ini saya paling suka. Report. Tuh ya itu tadi Coba, yang showcase itu kamera report ya. Saya lupa bahasanya. Oke ya, itu adalah kamera report ya. Untuk yang showcase itu kalian buat ya, ini reportnya dari yang tadi laporan atau konsepnya kameramen. Ya itu kamera report ya, konsep kameramen. And then setelah talent profile, company profile semuanya, CEO, direktur utama gitu ya, kita akan membuat behind the scene-nya. Nah ini behind the scene-nya ada dua jenis ya, ada berbentuk foto dan ada berbentuk video ya. Jadi foto ini penting banget ya teman-teman. Bisa mungkin ya kalian kalau misalnya kalian kreatif bisa lah fotonya dimasukin ke video nantinya kayak gitu ya, buat nambah-nambah durasi ya. Ini maksimal durasinya untuk behind the scene-nya itu adalah 3 menit atau mau 3 jam juga nggak apa-apa lah ya, terserah kalian ya, asal itu laptopnya support lah ya. Mau 3 jam terserah kalian. Yang penting kalau saya memberinya sama Bu Cynthia tuh ngasihnya maksimal 3 menit. Oke, ini ada behind the scene-nya ya. Jadi kalian ini untuk tugas per kelompok ya, untuk company profile itu ya, untuk per kelompok. Anyway, kalau ada pertanyaan silakan kamu tanya ya, komen di bawah ini. Nah, di bawah ini. Tadi apa ya? Di bawah ini ya. Dapat Betina kurang lebih 3 menit ya. 3 menit ya. Oke, ya. Nanti kalau mau tanya ya di bawah ini. Ini ada nomornya Pak Mahdi ya. Ini nomornya Pak Purnadi juga ada di sini ya. Ntar kalian tanya aja ke situ. Kayaknya bukan nanya. Bukan ya. Betina gini banget, gitu ya. Gini banget. Pokoknya itulah ya teman-teman untuk desain produksinya kalian atau biasa laporan profil company atau sebenarnya ini desain produksi lah ya. Kurang lebih seperti itu. Kalian udah biasa lah ya. Itu mah makanan kalian berhari-hari lah ya. Malahan kalian gak pernah makan nasi kan sama mama kalian? Kasihnya breakdown gitu ya. Oke, sekian dari saya ya, Bu Debbie, Pak Irwan ya, Bapak Ibu ya, Ibu Cynthia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya buat saya. Saya kembalikan ke Ibu Cynthia. Ini pindah nggak kameranya? Pindahnya ke kameranya mana nih? Oh yang ini. Oke. Oh saya belum balik. Oke. Ya. Sudah, Bu Tina sudah puas. Sudah ada tambahan lagi? Udah ada. Pokoknya nanti kalau yang pura-pura lupa kayak Mahen gitu ya, atau misalkan amnesia, aduh gimana ya itu yang namanya naskah, apa itu storyline, apa itu director treatment, apa itu foto novela, ya silakan kalian komunikasi dengan guru penulis naskah kalian, Ibu Tina ya, biar nanti paling kalian Jangan dijawab ya, pokoknya nanti tanyakan ke Bu Tina. Alhamdulillah, insya Allah 24 jam ya kalau untuk urusan anak-anak. Salah ya. Oke. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman semua kelas 12 para muda-mudi yang sedang melaksanakan PKL, kalian harus menyelesaikan tugas akhir PKL itu dalam 5 item ya. Oke. 1 itu adalah company profile durasi maksimal 5 menit. Oke. Yang kedua, treng gitu ya. Ada ini ya, ada backsound ya. Yang kedua itu adalah brosur
Tadi juga udah ditentukan sama Pak Irwan ya ketentuannya. Brosur itu tentang perusahaan kalian yang kalian sekarang PKL. Jadi kalian harus buat brosurnya gitu ya. Dan yang adalah laporan individu. Laporan individu yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi itu adalah bentuk paper. Itu kalau kata kita laporan formalnya lah ya, gitu ya. Dan itu berlaku per individu ya, dan sesuai dengan job desk. Kalau kalian di tempat PKL kerjaannya ngedit, kerjaannya buat naskah, liputan berita, atau mungkin yang lain mungkin ada kerjaannya itu yang paling sedih ya, kalian tuangkanlah dalam bentuk laporan individu itu, atau laporan yang bentuk yang formal ya, kita sebut itu laporan individu ya. Dan itu yang ketiga, yang keempat itu adalah laporan kelompok seperti biasa, itu namanya berarti desain produksi, dan itu nanti akan dicontohnya di saya, nanti saya share juga contohnya. Itu tadi ketentuannya disebutkan oleh Bu Tina. Nanti kalian harus membuat desain produksi yang sekarang itu standar, kita punya standar juga ya sekarang, karena kita sudah berkali-kali ikut lomba ya, jadi kita ngikutin standar yang memang ada di sekolah-sekolah lain juga. Kita pakai standar yang lomba kemudian KSI. Jadi kalian harus membuat desain produksi percis mirip-mirip lah, dengan ada desainnya gitu ya, ada desain, ada warnanya lah, sesuai dengan disesuaikan berarti sama perusahaan. Berarti ya, kalau misalkan nuansa perusahaannya orange gitu ya, misalkan Kamu jangan hijau, jangan ngaco, disesuaikan aja sama perusahaannya apa. Pokoknya semuanya sepaket ini disesuaikan sama perusahaannya apa. Dan yang terakhir tadi tambahannya ada BTS atau behind the scene, durasinya maksimal 3 menit. Dan itu berbentuknya kalau di papernya, berarti kalau di paper kalian harus dicantumkannya di disport berarti ya. Itu foto, dan videonya berarti maksimal 3 menit. Udah nggak usah dijelasin lagi kalau BTS. Nah itu ya diatur-atur lah. Terus nanti nama kru, biodata kru itu masuk ke dalam desain produksi. Makanya harus mulai di ini nih perbedaannya. Kalau laporan individu berarti masuknya ke individu, berarti kamu apa yang kamu kerjakan. Kamu kan udah pernah kali di Bahasa Indonesia ya? Iya. Diajarin bikin laporan kayak gitu. Apa ya? Enggak tahu juga sih. Harusnya sih harus ditanya ke gurunya. Harusnya kamu sudah tahu. Saya bikin kamu buat laporan makanan gitu, tapi ini sendiri. Tapi ini sesuai dengan job desk kamu. Bu, misalkan nanti kan kerjaan saya tuh mobile, misalkan itu ya di mix gitu Bu, ya kamu ceritakan di situ. Berarti kamu sebagai apa nih di situ? Pasti kan nggak mungkin selamanya itu ya, pasti ada yang bagian intinya. Nanti kamu ceritakan di situ. Berarti tadi apa? Diingatkan lagi, ada 5 item yang harus kamu persiapkan dari sekarang yang mulai dicicil. Yang pertama ada tayangan company profile, durasi maksimal 5 menit, itu dalam bentuk video ya. Yang kedua itu brosur. Yang ketiga ada laporan individu, laporannya masing-masing ya tentang kegiatan kalian PKL. Yang keempat apa? Laporan kelompok, itu desain produksi, berarti itu per kelompok semuanya di situ seperti kamu biasa buat project ya. Yang terakhir ada BTS dalam berbentuk video maksimal 3 menit. Oke ya. 3 menit. Oke, 5 item itu mohon dipersiapkan. Nanti saya share lagi untuk resume yang hari ini ya. Nanti saya share karena ini boleh edit dulu nanti sama teman-temannya PKL di sekolah. Nanti baru didistribusikan ke kalian, di share linknya dan juga di share untuk ketentuan item-item yang disampaikan oleh Pak Irwan, Bu Tina, Bu Dewi dan juga saya ya. Kebetulan hari ini mohon maaf Pak Cakra tidak bisa tampil di sini. Mungkin kalian mengharapkan Pak Cakra, karena Pak Cakra karena beberapa kali tuh anak PKL yang gini, Bu saya jalan ke sini ada yang mirip Pak Cakra, apa itu tukang chicken gitu. Ada yang Pak Cakra ke sini, ada yang mirip Pak Cakra, Bu apa itu tukang boba, Atau dia gemboy-gemboy ya, seperti mereka rindu sekali dengan Pak Cakra ya. Jadi semuanya beranggapannya Pak Cakra ya. Betul. Setiap lewat tukang supir juga Pak Cakra gitu. Mungkin nanti akan berubah nih karena udah ada Pak Irwan. Jadi nanti Sepertinya auranya Pak Cakra itu ini ya, kuat sekali. Memang dia penyayang sekali sih. Kita kan penyayang binatang otomatis. Saya nggak bermaksud ya. Nanti ya pokoknya gitulah ya. Jangan lupa dipersiapkan. Tadi kalau misalkan ada yang memang kurang-kurangnya kalian silakan dikomunikasikan dengan guru pembimbing ya. Untuk deadline kita juga belum bisa kasih fixnya ya. Minimal kalian sekarang dicicil. Kalau menurut saya sih mumpun sekarang masih di perusahaan mending cicil. Daripada nanti bolak-balik gitu ya. Bolak-balik lagi pada saat beres selesai Deadline akhir September. Nah, akhir September.
kan Oktober kan udah selesai PKL juga. Nah itu, jadi kalian tuh kalau udah akhir September udah beres tuh laporannya. Udah beres PKL tuh ya udah gitu. Misalkan cuma tinggal nunggu sidangnya ya kan. Gitu, tinggal nunggu sidangnya. Karena kalau kita nunggu juga ya kita nggak tahu lah. Minimal ya November lah ya pahit-pahitnya. Karena kan emang ada yang belum masuk. Tapi kalau misalkan namanya selesai Oktober ya Oktober aja. Ditunggu aja tanggalnya. Tunggu ya tanggalnya. Oke, mungkin terakhir dari Pak Irwan dulu ada yang mau disampaikan, mungkin ada quotes-quotes atau penyemangat untuk yang PKL, silahkan. Silahkan. Apa ya quotesnya? Quotesnya Musiknya nggak ada nih. Musik. Itu ya. Untuk teman-teman semua. Nimbang air dulu haus. Tetap optimis. Nimbang air dulu. Tetap semangat untuk belajar gitu, untuk berproses gitu karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Iya. Kebalik. Iya, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Iya, Jadi ya jangan putus asa, tetap semangat. Kan kalau ini mah kan cuman ini ya, maksudnya. Ini mah orang belum bisa selesai lah. Iya, maksudnya yang ngerjainnya orang. Dibawa santai aja, dibawa enjoy. Yang penting kalian pede dengan kerjaan kalian, fokus. Udah, itu aja. Pokoknya semangat terus. Oke, next mungkin sesuai ini. Silakan Bu Debbie. Kata-kata mutiaranya penyemangat. Apa ya? Kalau saya sih yang penting semangat aja ya. Ini belum apa-apa. Dunia kerja itu lebih keras ya Bun ya. Ini baru setai kuku kayaknya ya. Belum ada apa-apanya. Jadi makanya terus ya mental Anda tuh ditingkatkan lagi ya. Terus pengetahuannya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Karena SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa gila. Bisa gila. Oke, selanjutnya next Ibu Tina. Oke, guys ya, ada pepatah mengatakan ya, diam itu emas. Udah dong, diem dulu. Iya dong. Ya terima kasih dari saya. Oke, bagus. Bu Tina bagus ya. Biasa ya. Oke,